Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Putri Pertiwi, NIM 2404 11000155 dari PBI E. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk remedial mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Sebutkan dan jelaskan pandangan Islam terhadap manusia dan manusia sebagai makhluk pedagogik. Pandangan Islam terhadap manusia, bahwasannya manusia adalah makhluk Allah yang mulia karena manusia mempunyai akal, pikiran, dan menurut Prof. Dr. Muhammad Al-Taumi Syaibani, pandangan Islam terhadap manusia itu dapat dijelaskan menjadi beberapa pandangan, yaitu: 1. Kepercayaan bahwa manusia makhluk yang mulia di dalam jagat raya. 2. Kepercayaan bahwa manusia itu ialah hewan yang berpikir. 3. Kepercayaan akan kemuliaan manusia. Kemudian, kenapa manusia disebut sebagai makhluk pedagogik? Karena manusia adalah makhluk yang diberi oleh Allah potensi untuk dapat dididik dan juga mendidik, karena manusia dilahirkan dengan diberkati akal dan pikiran, sehingga akal dan pikiran manusia dapat membedakan hal baik dan hal buruk. Sebutkan dan jelaskan secara rinci landasan pendidikan Islam dan berikan contoh dalil tentang pendidikan khusus ijtihad, contoh kasus ijtima ulama di Indonesia. Al-Quran, di mana Al-Quran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. As-sunnah ialah perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan Rasulullah. Yang dimaksud dengan pengakuan ialah kejadian atau perbuatan orang lain yang diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan. Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan suatu hukum syariat Islam. Sebutkan dan jelaskan pengertian pendidikan Islam dan sebutkan kepintaran Nabi Muhammad SAW. Pengertian pendidikan Islam secara bahasa, yang mana kata pendidikan sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata tarbiyah yang artinya pendidikan atau taklim, yang mana berarti pengajaran. Kemudian secara umum berarti sebuah ilmu pendidikan Islam yang diajarkan kepada makhluk hidup, tidak hanya tentang ilmu beribadah kepada Allah, melainkan juga tentang kebaikan akhlak, perilaku, dan juga sopan santun. Kepintaran Nabi Muhammad SAW seperti Nabi dapat mengajarkan atau berdakwah tentang Islam di mana-mana, dan juga kepintaran Nabi tentang ilmu berdagang. Sebutkan dan jelaskan tujuan pendidikan Islam dan sebutkan kisah kesempurnaan akhlak Nabi 1 dan juga kisah ulama 1. Tujuan umum yang berarti atau bertujuan untuk mendidik dengan pendidikan, mengajar, dan lain sebagainya. Tujuan sementara yang kejujuran ketika seorang didik telah diberi pengalaman. Tujuan operasional, yang mana tujuan yang berbentuk praktik, sebuah pengajaran yang diajarkan kepada seorang didik. Tujuan akhir yang mana bertujuan secara kehidupan. Ketika hidupnya telah berakhir, maka berakhir pula tujuan akhir. Dan kisah kesempurnaan Nabi Muhammad SAW yang diceritakan pada saat Nabi sedang berdakwah mengajarkan agama Islam. Contohnya sangatlah banyak,
Salah satunya Nabi dilempari baros ketika beliau sedang berdakwah oleh kaum Yahudi. Namun Nabi tetap bersabar. Hal tersebut membuktikan Nabi mempunyai sifat al-kamil, yaitu sabar. Kemudian kapan dalam Nabi saat berdagang juga salah satu sifat Nabi yang menggambarkan kejujuran dan juga amanah dalam menggembala kambing. Kemudian kisah ulama Syekh Muhammad Al-Batami yang mana beliau digelari Al-Batam karena beliau dilahirkan atau berasal dari Banten yang belajar di kota Mekah sehingga beliau mampu menerbitkan sebagian buku atau kitab Islam, kurang lebih 115 kitab, diantaranya kitab tafsir, fikih, tasawuf, dan juga hadis. Sebutkan dan jelaskan tanggung jawab pendidikan dalam Islam. Berikan contoh tanggung jawab ayah, ibu, anak, dan terhadap diri sendiri. Jawab pendidikan dalam Islam adalah disusun berdasarkan kewajiban mendidik. Mendidik dalam Islam ialah kewajiban yang mengembangkan potensi peserta didiknya dan mengajarkan nilai-nilai. Tanggung jawab ayah adalah memberi nafkah kepada ibu dan anak-anaknya, mengajarkan cara mendidik. Tanggung jawab ibu adalah membesarkan anak-anaknya menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua atau ayah ibu adalah menjadi pendidik bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak-anak mula-mula mendapatkan pendidikan, dan dengan demikian pendidikan didapat dari kehidupan keluargaan. Tanggung jawab anak adalah mematuhi perintah orang tua dan lain sebagainya. Tanggung jawab diri sendiri ialah bertanggung jawab mendapat pendidikan yang harus dibimbing.